Kadang, yang paling berat bukan kehilangan seseorang, tapi menahan diri untuk tidak lagi menghubunginya. Kamu tahu rasanya, kan? Jari udah di atas layar, mau kirim pesan, mau tanya kabar. Tapi akhirnya kamu hapus lagi, karena kamu tahu, kalau kamu kirim pesan itu, kamu akan terlihat lemah. Dan kamu capek kelihatan lemah. Kamu capek terus berjuang buat orang yang bahkan nggak peduli kamu ada atau enggak. Itulah kenapa aturan no contact bukan sekadar diam dan pergi. No contact itu bukan permainan dingin. Bukan strategi supaya terlihat sombong. Tapi ini tentang mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Karena selama kamu masih mencoba menghubungi dia, kamu sebenarnya sedang bilang, "Aku masih butuh kamu." Dan di momen itu, kamu memberi dia kekuatan. Kekuatan untuk meremehkanmu. Kekuatan untuk berpikir bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Padahal sebaliknya, begitu kamu mulai benar-benar diam, mulai fokus pada dirimu, mulai tenang tanpa dia, disitulah pelan-pelan pikirannya akan kacau. Kamu tahu kenapa? Karena orang yang pernah merasa dicintai dengan tulus akan selalu takut kehilangan perhatian itu. Dan saat kamu tiba-tiba benar-benar berhenti, bukan marah, bukan ngancam, tapi benar-benar diam, disitulah hatinya mulai gelisah. No contact bukan tentang membuat dia merindukanmu secara instan. Ini tentang menciptakan ruang di mana dia akhirnya sadar bahwa kamu bukan seseorang yang mudah digantikan. Dalam 15 hari pertama, mungkin kamu yang paling tersiksa. Kamu ngerasa hampa, kamu pengen banget tahu dia lagi ngapain. Tapi sabar bre, itu fase awal. Karena justru di saat kamu berhasil melewati masa itu tanpa menyerah, kamu sedang menunjukkan kekuatan paling elegan, kekuatan untuk tidak bereaksi. Dunia ini punya ritme yang unik. Ketika kamu berhenti berlari mengejar sesuatu, justru sesuatu itu mulai memperhatikanmu. Dan itulah inti dari no contact rule yang sebenarnya. Bukan untuk manipulasi, tapi untuk mengembalikan harga dirimu. Dan memutar balik energi yang selama ini kamu buang sia-sia. Dalam video ini, gua bakal bantu lu memahami langkah-langkah paling elegan buat jalani no contact dengan benar. Bukan sekadar jangan chat dia, tapi gimana cara membangun diri, memicu rasa penasaran dia, dan membuat dia pelan-pelan menyadari bahwa kehilangan kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jadi siap ya, tarik napas dalam, tenangin hati. Karena setelah ini, kita akan bahas langkah demi langkah cara menjalankan no contact yang bikin dia rindu, kehilangan arah, dan akhirnya menyesal telah melepaskan kamu. Poin 1. Tarik dirimu dengan elegan, bukan dengan marah diam, bukan berarti kalah bre. Kadang, langkah paling kuat adalah saat kamu pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu udah cukup terluka untuk tahu diam lebih berharga dari ribuan kata yang tak pernah didengar. Jangan unfollow, jangan posting sindiran, jangan cari perhatian. Biarkan dia bingung, biarkan dia bertanya-tanya kenapa kamu tiba-tiba tenang. Karena dari situ, dia mulai kehilangan kendali. Keheninganmu itu seperti cermin yang memantulkan semua hal yang dia lakukan dulu. Dan tanpa kamu sadari, dari situlah penyesalan mulai tumbuh pelan-pelan di pikirannya. Poin 2. Bangun dirimu saat kamu menghilang, biar diammu punya nilai sekarang. Bre, waktu kamu diam, bukan waktunya buat nunggu dia nyari kamu, tapi waktunya buat ngerakit ulang diri lo yang dulu sempat hancur karena terlalu fokus sama orang yang nggak tahu cara menghargai. Kamu harus ingat, no contact bukan cuma soal menjauh, tapi soal membangun versi terbaik dari diri lo, yang bahkan dia sendiri nggak pernah sangka bisa ada. Mulai dari hal sederhana, rapihin hidup lo, perbaiki pola tidur, baca buku, olahraga, dan yang paling penting, berhenti stalking. Karena setiap kali lo lihat dia, lo cuman ngasih dia ruang gratis di kepala lo, dan itu bikin lo terus stuck di tempat yang sama. Bayangin aja ketika kamu fokus memperbaiki diri, aura lo bakal berubah, energi lo jadi lebih tenang, dan tanpa sadar, orang-orang mulai ngelihat perubahan itu. Kamu jadi lebih kalem, lebih menarik, dan yang paling lucu, orang yang dulu ngebuang kamu, pelan-pelan mulai penasaran lagi. Dia akan ngerasa aneh karena dulu kamu yang ngejar, sekarang kamu tenang, fokus, cuek, tapi glowing.
Dan disitulah titik baliknya. Diam kamu berubah jadi senjata. Bukan buat nyakitin tapi buat nunjukin. Kamu nggak pernah butuh dia buat bahagia. Jadi, biarkan no contact itu jadi panggung sunyi, di mana kamu tampil sebagai versi baru dari dirimu yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih berharga. Karena nggak ada yang lebih nyakitin daripada melihat seseorang yang dulu kita buang, tiba-tiba bersinar tanpa kita di sisinya. Poin 3, biarkan rasa rindunya bekerja untuk kamu. Sekarang dengerin baik-baik, bre. Bagian paling kuat dari no contact itu bukan waktu kamu pergi, tapi waktu kamu tetap nggak muncul. Padahal dia mulai ngerasa kehilangan. Awalnya dia cuek. Dia pikir kamu nggak bakal bertahan lama tanpa kabarnya. Dia ngerasa, paling juga balik lagi, paling juga nyari gue. Tapi hari demi hari berlalu, dan kamu tetap diam. Kamu nggak ngechat, nggak nge-story yang galau, nggak kasih tanda-tanda kamu nungguin dia. Dan disitulah, rasa rindu itu mulai bekerja. Kamu tahu apa yang paling nyiksa orang yang ngebuangmu? Bukan kehilangan kamu secara fisik, tapi kehilangan akses terhadap energi kamu, perhatian kamu, ketulusan kamu, dan cara kamu hadir tanpa pamrih. Dia bakal mulai ngerasa ada yang kosong. Ada bagian dari hidupnya yang dulu selalu kamu isi, dan sekarang sepi, hampa, nggak ada yang nyari, nggak ada yang peduli kayak dulu. Dan lucunya, rindu itu muncul bukan karena dia masih cinta, tapi karena kamu udah nggak ngasih dia kekuatan buat ngerasa dibutuhkan. Kamu udah cabut semua energimu dari dia. Itu kayak narik napas dari paru-paru orang yang terbiasa menghirupmu. Dia tersedak dalam kesepian yang dia buat sendiri. Makin kamu diem, makin dia bingung. Makin kamu tenang, makin dia penasaran. Dia mulai buka chat lama, buka foto lama, nyari alasan buat stalking kamu. Cuma buat tahu, apakah kamu udah bahagia tanpa dia? Dan yang paling nyakitin buat dia adalah saat dia sadar, kamu udah nggak peduli lagi. Itu bukan lagi permainan ego tapi kenyataan, bahwa orang yang dulu selalu ada, sekarang benar-benar pergi. Jadi bre, biarkan rasa rindu itu jadi alat karma yang bekerja secara lembut tapi mematikan. Jangan rusak proses itu dengan pesan, aku kangen, atau aku cuma mau nanya kabar. Kamu udah di posisi kuat sekarang. Biar dia yang berjuang keras buat mendapatkan energi yang dulu dia buang sembarangan. Poin 4. Tunjukkan perubahan tanpa harus bicara. Ingat bre, lo nggak perlu ngomong ke dunia kalau lo udah berubah. Cukup biar dunia yang ngeliat. Orang yang nyakitin lo dulu nggak akan percaya kata-kata lo, tapi mereka akan terdiam waktu lo nunjukin lewat tindakan. Lo dulu mungkin sering nyari dia, gampang rapuh, tapi sekarang lo tenang, sibuk dengan diri lo sendiri. Lebih fokus pada masa depan daripada masa lalu. Nggak perlu update status sindiran, nggak perlu posting, gue udah bahagia tanpa lo. Itu malah kelihatan maksa. Cukup lo tunjukin lewat cara lo jalanin hidup. Mulai jaga pola tidur, mulai olahraga, mulai kerja keras, mulai ngerapiin gaya hidup. Dan waktu lo mulai glowing, makin pede, makin berisi, percaya deh, dia bakal ngerasa aneh. Kayak ada sesuatu yang hilang tapi nggak bisa dijelaskan. Dan di titik itu, rasa penyesalan mulai tumbuh pelan-pelan. Poin 5. Fokus pada diri sendiri, bukan pada balas dendam. Kebanyakan orang gagal dalam no contact karena fokusnya salah. Mereka diam bukan buat healing, tapi buat berharap mantan nyari. Padahal energi semacam itu kebaca bre. Makin lo berharap dia nyesel, makin lo sebenarnya belum move on. Fokus lo sekarang cuma satu, lo. Bangun diri lo sampai orang lain nyadar, wah, dia nggak cuma hilang, dia naik level. Biar mantan lo lihat lo bukan dari tempat yang sama kayak dulu. Dulu dia ninggalin lo dengan gampang, sekarang dia bahkan nggak berani nyamperin karena sadar lo udah jauh lebih tinggi dari jangkauannya. Poin 6, jangan kasih dia akses. Lagi nggak peduli seberapa banyak dia mulai muncul lagi, entah lewat like, story view, atau chat basa-basi. Ingat bre, itu cuma tes. Dia cuma mau tahu apakah dia masih punya kontrol atas lo. Jadi apa yang lo lakuin? Tetap tenang. Nggak usah buru-buru bales, nggak usah buka percakapan yang nggak penting. Lo bukan lagi orang yang mudah diatur pakai perhatian palsu. Lo udah di posisi yang punya kendali penuh. Biarkan dia ngelihat lo dari jauh, dan biarkan dia tersiksa oleh rasa penasaran yang dia ciptain sendiri.
Karena ketidakpastian adalah bentuk hukuman paling halus tapi paling sakit. Poin 7. Berkilau tanpa berisik. Lo nggak perlu ngasih tahu semua orang tentang pencapaian lo. Lo cukup bersinar pelan-pelan. Tiap langkah kecil lo ke arah yang lebih baik adalah karma buat dia yang ninggalin lo. Dulu dia mikir lo nggak akan bisa hidup tanpa dia. Sekarang lihat, lo bisa tumbuh tanpa bantuan siapapun. Lo sukses, lo damai, lo lebih berharga dari sebelumnya. Dan itu semua terjadi tanpa perlu ngerendahin siapapun. Lo menang dengan cara paling elegan, lewat ketenangan. Poin 8. Biarkan semesta menunjukkan karmanya. Karma nggak selalu datang dalam bentuk bencana, bre. Kadang karma datang dalam bentuk penyesalan yang datang tengah malam. Waktu dia ngelihat lo udah bahagia tanpa dia. Lo nggak perlu doain yang jelek. Cukup diam, cukup terus tumbuh. Semesta punya cara sendiri buat nunjukin ke siapapun bahwa orang yang menyia-nyiakan ketulusan pada akhirnya akan hidup dalam penyesalan yang panjang. Poin 9. Hargai diri sendiri. Lebih dari siapapun lo udah cukup ngasih cinta ke orang yang salah. Sekarang waktunya ngasih cinta ke diri sendiri. Belajar bilang enggak buat hal-hal yang nyakitin dan bilang ya buat hal-hal yang bikin lo berkembang. Lo berharga bahkan tanpa validasi siapapun. Dan ketika lo sadar nilai diri lo nggak akan lagi ngejar orang yang cuma datang buat ngerusak kedamaian lo. Poin 10. Saatnya hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Masa lalu udah selesai, bre. Yang tersisa hanyalah pelajaran, bukan luka. Sekarang lo udah lebih kuat, lebih bijak, dan yang paling penting, lo udah bebas. Orang yang dulu lo kejar, sekarang mungkin masih sibuk nyesel. Tapi lo udah naik level. Lo nggak butuh pembuktian lagi, karena keberhasilan lo hidup tenang dan bahagia adalah pembuktian paling nyata. Jadi, inget bre, no contact bukan soal ngilang biar dia nyari, tapi soal ngejaga diri biar lo nggak lagi ngemis cinta dari orang yang salah. Biarin semesta yang balas, biarin waktu yang nunjukin siapa yang bener-bener kalah.